Opa dan Oma yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat sore Opa dan Oma. Kita jumpa lagi dalam persekutuan Komisi Senior Emmanuel GKMI Kenari. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Allah. Dalam ibadah, dalam persekutuan Komisi Senior ini, mari kita angkat pujian. Tuhan Yesus setia, Dia adalah sahabat kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahmu selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Opa dan Oma yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa untuk minta pertolongan Roh Kudus supaya persekutuan kita pada sore hari ini diberkati olehnya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang kudus, kami memuji Engkau Bapa. Kami para orang tua mengharap akan bimbingan-Mu, akan kebaikan-Mu di dalam kami mengikut Engkau. Bapa, berkatilah para senior ini di dalam masa usia tuanya. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin dan memberkatinya. Waktu yang baik ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Engkau.
tolonglah kami, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau bukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami. Ampuni ya Tuhan segala dosa, salah, dan kata-kata kami, baik perkataan, perbuatan kami yang masih mendukakan hati Tuhan. Engkau ampuni Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut doa ini. Amin. Opa dan Oma yang kami kasih, tibalah saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat pujian. Bapa, aku persembahkan hidupku. Persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Puji Tuhan. Shalom para senior yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau pada kesempatan yang luar biasa ini kita bisa kembali berkumpul, berjumpa lewat ibadah senior tentunya. Dan ibadah ini saya percaya ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya para senior
Bapak Ibu, saudara yang hadir, yang mengikuti ibadah ini dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan, ditolong Tuhan, sukacita Tuhan melimpah, tercurah buat hidup kita semua. Baik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Allah, mari kita terlebih dahulu berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu besar atas kehidupan kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada kesempatan saat ini, firman Tuhan yang memberkati kehidupan kami semua. Tolong kami, urapi kami, berkati kami hamba-Mu dan seluruh para senior dan penonton pendengar yang juga mengikuti ibadah online ini. Terpujilah bagi nama Tuhan, kami segera dengar firman-Mu, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah, ayat firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama, saya ambil dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Saya bacakan begini bunyi firman Tuhan. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan, dari ayat dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat ini, ada beberapa poin penting yang saya ingin sampaikan buat para senior, buat kita semua, untuk dapat kita mengerti dalam kehidupan ini, apa yang sementara Tuhan kerjakan buat hidup kita semua. Poin pertama yang saya mau sampaikan buat kita bersama-sama lewat pasal 46 ayat 4 di kitab Nabi Yesaya ini adalah bahwa Allah berjanji sampai masa tua kita, Dia tetap Allah. Sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut kita, Dia tetap Allah yang luar biasa, yang baik dalam kehidupan kita. Dan Dia tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya dalam hidup ini tidak berubah. Kebaikannya dalam hidup ini tidak pernah berubah. Ada hal sebenarnya yang sangat penting yang dapat kita lihat dari ayat ini. Ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan buat kita. Kenapa sampai Dia katakan sampai tua Dia katanya tetap Allah yang tidak berubah. Saya mau ajak kita dulu melihat di Mazmur pasal 139 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ini menjadi referensi kaitan dengan ayat dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat dalam konteks sampai masa tua aku tetap Dia. Begini bunyinya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Kalau dikatakan tadi bahwa sampai masa tua Dia tetap Allah yang tidak berubah, berarti dari kita masih kecil Dia tetap Allah. Dari usia kita masih dikatakan direkam di tempat tersembunyi. Dari awal penciptaan kita masing-masing, Tuhan katakan Dia sudah tetap menjadi Allah. Wow,
luar biasa. Luar biasa penyertaan Tuhan. Luar biasa keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan ketika sejak masa kecil hidupku, hidup saya, tentu hidup kita semua menjadi hidup yang disertai Tuhan, yang dilindungi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Berikutnya, kalau dikatakan sampai masa tua, berarti di sepanjang musim hidup ini, kalau dari kecil kita disertai, bahkan berarti di sepanjang jalan hidup ini, penyertaannya pun ajaib dalam hidup kita. Ketika kita menjalani hidup dari masa kecil, remaja, dan terus sampai tua, kata Alkitab penyertaannya tetap ada. Saya ajak kita membandingkan dalam Mazmur 121 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Wow, sangat hebat, sangat luar biasa. Kalau penciptaan kita tadi di poin pertama, dia sertai, dia jadikan luar biasa. Bahkan selanjutnya poin berikutnya, di sepanjang musim hidup kita, kita pun disertai Tuhan. Bukankah itu sebuah hal yang sangat luar biasa? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita semua, kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih. Tuhan Yesus baik buat kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Poin berikutnya yang saya mau sampaikan buat kita, kalau sejak kecil kita disertai, di sepanjang umur kita juga disertai dan diberkati, maka poin berikutnya hingga tua. Saya katakan jika ini disebut masa-masa senior, orang-orang senior, masa-masa tua, sampai masa tua, sampai masa senior, penyertaannya ajaib dalam kehidupan kita. Bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa, yang patut kita syukuri? Karena dia tidak pernah meninggalkan kita, karena dia selalu ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika ada di antara kita yang di masa tua ini merasakan kebaikan Tuhan, engkau harus bersyukur, engkau harus berterima kasih kepada Tuhan. Jika ada di antara kita yang merasakan kebaikannya sejak kecil sampai sekarang, engkau pun harus tetap bersyukur karena dia begitu baik buat kehidupan kita. Atau saya mau katakan kepada kita semua, jika ada di antara kita yang hingga saat ini belum merasakan kebaikan Tuhan, hingga saat ini tidak merasakan kebaikannya, perlu dipertanyakan, apakah Tuhan tidak baik? Saya rasa tidak, Tuhan tetap baik. Yang bermasalah mungkin kita sendiri. Oleh sebab itu bertobat, perbaiki hidup kita. Masih ada kesempatan. Jika dia katakan sampai masa tua, dan sampai kalau hari ini kita belum merasakan kebaikannya, kita perlu koreksi diri. Kalau orang lain, kalau sebelah kita, kalau tetangga kita disertai Tuhan dari masa kecilnya sampai masa tuanya, dan kita tidak merasakan hal yang sama, saya mau sampaikan buat kita, halo para senior, para orang tua yang diberkati, para opa oma, kekasih dalam Tuhan yang mengikuti ibadah ini, ayo kita koreksi diri, ayo kita bertobat, dan kita merasakan kebaikan Tuhan itu harus ada, harus terjadi dalam hidup kita. Kalau dulu tidak, mulai sekarang harus terjadi. Itu arti dari poin pertama tadi. Sampai masa tua, dia tetap dia. Poin kedua, kita cepat.
Saya sampaikan kepada kita bersama konteks Yesaya pasal 46 tadi, sampai putih rambutmu dia menggendong kita. Apa artinya ini? Kalau Tuhan berkata sampai putih rambut dia menggendong kita, ada sebuah pernyataan yang ingin disampaikan oleh Tuhan, bahwa dia mau supaya kita bisa ada dalam pangkuannya. Dia peluk kita, dia angkat kita, dan kalau boleh saya berkata, dia akan menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi. Dia menggendong kita di semua permasalahan problema hidup yang kita alami. Coba lihat di Roma pasal 8 ayat 28. Saya bacakan kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata Alkitab di Roma pasal 8, Allah turut bekerja bersama-sama. Saya mau katakan, ketika Tuhan menggendong kita, Dia rindu, Dia ingin menyelesaikan segala permasalahan kita, dan boleh saya katakan, kita tinggal duduk saja, ada dalam pangkuannya, dan Dia bereskan segala permasalahan kita. Ini ayat bisa mungkin menjadi referensi dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14. Saya bacakan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow, keren. Kita diam saja. Tuhan yang berperang melawan mereka untuk kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita melepaskan segala beban yang ada dalam hidup ini, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kata Mazmur pasal 55 ayat yang ke-22, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Halo, tidak untuk selamanya dibiarkannya goyah. Saya mau sampaikan kritik buat kita. Jika kita ada di masa senior, sudahlah, mengalahlah. Jangan pertahankan ego kita lagi. Jangan suka marah-marah. Jangan lagi suka mendahulukan nafsu, emosi kita. Turunkan tensi, bersabarlah. Karena waktunya sudah sangat singkat. Umur kita berapa? Kalau kita kuat 70, kalau Tuhan berkati 80. Ayo para senior yang diberkati oleh Tuhan. Saya mau mengajak kita bersama-sama, kalau Dia katakan Dia menggendong kita, Dia mau supaya beban, segala persoalan, segala problema, jangan kita pegang sendiri. Jangan kita paksakan, selesaikan sendiri. Serahkan sama Tuhan, percayakan Tuhan yang akan menyelesaikan. Engkau hanya duduk dalam gendongannya, engkau hanya berpegang kuat pada gendongannya, dan biarkan Dia yang menyelamatkan, yang membereskan, memberi pertolongan tepat waktu, menjadikan kita pemenang di dalam Tuhan. Yang ketiga, katanya dalam Yesaya pasal 40 tadi, menyelamatkan engkau. Ini sangat penting buat kita bersama-sama untuk ketahui bahwa kalau sejak semula apa yang sudah kita alami dari masa kecil, masa remaja, masa dewasa, perjuangan hidup, penderitaan hidup, keberkatan yang luar biasa, segala sesuatu yang kita alami, apapun itu, pergumulan hidup, Tuhan mau di poin ketiga ini kita menjadi orang yang selamat dalam Tuhan. Kita menjadi selamat. Kita ada di tujuan akhir hidup kita. Bukan tertinggal di dunia. Bukan mengalami masa aniaya, maaf kata, di neraka. Tuhan mau di akhir hidup ini kita menjadi orang-orang yang bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan sorga, memerintah bersama dengan Dia. Menjadi ayat terakhir buat kita, konteks poin nomor 3 ini. Di Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai ayat yang keempat, begini bunyi firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku,
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Puji Tuhan. Kalau sejak masa kecil, remaja, terus menjadi tumbuh dewasa, menjadi orang senior, di akhir hidup kita, kalau kita tetap setia sama Tuhan, tetap ada dalam bendang pelayanan pekerjaan Tuhan. Kata Yesaya Fatsal 46 ayat 4 tadi, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ingat para senior dan kita semua, bahwa Allah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya selalu ada. Dia tetap Dia. Dia tetap Allah yang mengasihi kehidupan kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah, berterima kasihlah. Karena Yesus tidak pernah berubah. Dia Allah yang selalu mengasihi kita, menyertai kita, memberkati kita, menganugerahkan sukacita di setiap musim hidup kita. Sampai nanti akhir hidup kita, kita tetap ada di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semua. Puji nama Tuhan. Itu firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita bersama-sama. Mari, saya percaya firman Allah ini menjadi kekuatan buat kita, bahwa kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janji firman-Mu atas hidup kami, bahwa dari masa kecil hingga saat ini, bahkan sampai masa tua kami, Engkau berjanji menjagai, menyertai, menggendong, bahkan menyelamatkan kami. Tuhan, janji firman-Mu itu kami amini dalam hidup ini. Kami pegang teguh dan kami bersyukur dan kami berkomitmen untuk tetap setia apapun yang terjadi, ikut Tuhan dalam hidup ini. Bersyukur atas apa yang Tuhan anugerahkan. Oleh sebab itu, Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkanlah kami, sukacitakanlah hidup dan hati kami, supaya dalam pengiringan kami kepada Tuhan, kami tetap kuat bersama dengan Engkau, dan kami jadi pemenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi namamu. Doa sembahyang kami bersyukur, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Opa Oma yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kadangkala kita di dalam mengikut Tuhan ada perasaan yang kurang enak, ada rasa seolah-olah kita jalan sendiri, padahal tidak. Kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita selalu dipimpin ke jalan yang benar. Karena tanpa Roh Kudus kita akan tersesat. Oleh sebab itu, marilah saya mengajak Opa dan Oma memujikan pujian, peganglah tangan